Pabrik gula tua itu berdiri angkuh di tengah pelosok Jawa Timur. Bangunannya besar, berdinding bata merah kusam, dan atap seng berkarat. Mesin-mesin kuno yang meraung setiap musim giling, jadi nyawa desa. Tapi, di balik semua itu, ada rumah dinas yang sepi dan menyeramkan. Rumah itu dihuni oleh Sumini, istri mandor tua bernama Pak Karto. Sumini bukan perempuan biasa. Usianya 40-an, wajahnya masih cantik meski kerutan mulai tampak di ujung mata. Kulitnya bersih, selalu dibaluri bedak dingin dan minyak wangi murahan yang baunya menusuk. Setiap pagi, ia menyapu halaman rumah dinas sambil melirik ke arah pabrik. Pandangannya penuh harap, seolah menanti sesuatu yang tak kunjung datang. Pak Karto, suaminya, adalah mandor senior di pabrik itu. Lelaki kurus, pendiam, dan jarang pulang tepat waktu. Katanya, sibuk mengurus laporan dan menjaga gudang gula. Tapi semua orang tahu, ia cuma pelengkap di sana. Jabatan mandor yang ia pegang, tak pernah naik, tak pernah dipromosikan. Sumini bosan. Bukan cuma karena suaminya makin tua, tapi juga karena hidupnya stagnan. Ia ingin lebih. Ingin hidup mewah. Ingin dihormati. Rumah dinas mereka terletak di belakang pabrik. Letaknya agak terpencil. Kalau malam, suara mesin berganti menjadi suara jangkrik dan angin yang meniup dedaunan. Kadang terdengar suara nyanyian lirih dari arah gudang. Orang bilang itu cuma angin. Tapi Sumini tahu, bukan. Di balik dapur rumahnya, ada satu kamar kosong yang selalu dikunci. Katanya kamar itu dulu milik mandor sebelum Pak Karto. Ia gantung diri di sana, katanya sih karena stres. Tapi banyak yang percaya, dia kesurupan. Setelah kejadian itu, kamar itu dikunci rapat. Tapi Sumini punya kunci duplikatnya. Ia sering masuk diam-diam, duduk di dalam sana, membakar dupa dan membaca buku tua yang ia dapat dari pasar malam. Biar rezeki Pak Karto lancar, katanya pada tetangga yang iseng bertanya. Tapi tak ada yang tahu, Sumini sudah mulai jalani ritual. Ia mengumpulkan bunga setaman, lilin merah, dan kemenyan setiap malam Jumat Kliwon. Ia tak lagi berdoa seperti istri biasa. Ia memanggil sesuatu. Sesuatu yang ia percaya bisa mengubah nasib. Warga sekitar menghindari rumah itu. Mereka tahu, Sumini sering bicara sendiri. Kadang terdengar suara laki-laki dari dalam rumah, padahal Pak Karto masih di pabrik. Kadang jendela terbuka sendiri tengah malam. Tapi tak ada yang berani protes. Semua pura-pura tidak tahu. Mereka takut. Sumini hanya tersenyum tiap kali ada yang bisik-bisik di belakangnya. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia tahu, hidupnya akan segera berubah. Dan kalau harus membuka tubuhnya untuk makhluk gaib, ia rela. Aku gak minta banyak, bisiknya suatu malam, sambil menatap bayangan di cermin kamar. Cuma pengen Pak Karto jadi kepala pabrik. Itu aja. Malam itu, dupa menyala lebih lama dari biasanya. Dan suara dari balik kamar kosong, mulai menjawab. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon itu, Pak Karto mendadak pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, kemeja kerjanya kusut, dan matanya cekung kayak orang yang baru selesai nangis atau kurang tidur parah. Tapi yang bikin Sumini merinding, Pak Karto senyum-senyum sendiri sambil buka sepatu di teras. Direktur manggil aku tadi, Min. Katanya aku bakal dipertimbangkan jadi kepala pengawas. Aku kaget, loh. Selama ini mana pernah dilirik, katanya dengan tawa canggung. Sumini cuma diam. Dalam hati, ia nyengir puas. Tapi bibirnya tetap datar. Syukur, Pak. Mungkin rezeki mulai kebuka, jawabnya singkat. Ia tahu ini bukan keberuntungan. Ini hasil dari keringat dan tubuhnya yang ia serahkan pada makhluk gaib malam itu. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Tingkah Pak Karto makin aneh. Ia sering ngomong sendiri, bahkan kadang ketawa lirih di ruang tengah tanpa alasan. Malam-malam, ia suka ngelantur soal suara-suara dari dalam pabrik. Pernah Sumini bangun tengah malam karena dengar suaminya cekikikan sendiri sambil duduk di kursi kayu yang menghadap jendela. Pak, ngomong sama siapa? Tanya Sumini sambil ngucek mata, setengah takut.
Enggak, tadi ada yang bisikin aku, katanya aku cocok jadi kepala pabrik, kamu denger enggak, Min? Jawab Pak Karto sambil terus menatap pojok tembok, seperti ada yang berdiri di sana. Sumini enggak jawab. Ia tahu, sesuatu sudah mulai bekerja. Tapi ia enggak nyangka efeknya bisa secepat ini. Beberapa hari kemudian, rumah mereka mulai tercium bau aneh. Awalnya samar. Lama-lama menyengat. Bukan bau bangkai biasa, tapi lebih ke amis darah bercampur belerang. Setiap kali Sumini cium bau itu, kepalanya terasa berat, dan tubuhnya seperti ditarik ke kamar kosong di belakang dapur. Bau itu muncul hanya saat malam, dan selalu hilang menjelang subuh. Kamar itu sekarang sering terbuka sendiri. Dulu Sumini harus pakai kunci duplikat, tapi sekarang pintunya sering ngangat tanpa sebab. Dan setiap ia lihat ke dalam, selalu ada jejak langkah lumpur hitam di lantai. Anehnya, jejak itu nggak pernah kering. Seolah-olah baru saja diinjak. Kadang, ia dengar desahan dari dalam sana, seperti ada yang sedang menunggu. Puncaknya, suatu malam Sumini terbangun karena merasa tubuhnya berat. Seperti ada yang menindih. Ia buka mata perlahan, dan melihat sesosok bayangan hitam besar sedang berada di atas tubuhnya. Nafasnya kasar, panas, dan tangannya dingin menyentuh perut Sumini. Tapi Sumini nggak teriak. Ia cuma menutup mata rapat-rapat dan berbisik pelan, "Jangan lupa janjimu, jabatan suamiku, dan harta untukku." Bayangan itu tak menjawab, tapi terus bergerak. Malam itu, tubuh Sumini bukan milik manusia lagi. Ia pasrah. Ia rela. Ia tahu ini bagian dari kontraknya. Keesokan paginya, rumah mereka dipenuhi bunga melati. Padahal nggak ada yang ngasih. Nggak ada tamu yang datang. Warga juga mengaku nggak ada yang lewat malam-malam. Sumini cuma menyapu pelan, tangannya gemetar, tapi mulutnya tersenyum. Pak Karto juga berubah. Ia tampak lebih bertenaga, lebih percaya diri. Tapi matanya seperti bukan milik manusia. Terlalu tajam, terlalu dingin. Di balik semua itu, Sumini tahu. Ini baru permulaan. Dan permainan yang ia mulai, sudah tak bisa dihentikan. Sumini makin sulit membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Setiap malam, bayangan hitam itu datang lagi. Kadang lewat jendela kamar, kadang muncul di dalam cermin kamar mandi. Bahkan pernah, waktu dia lagi nyapu halaman sore-sore, Sumini lihat sosok tinggi gelap berdiri di balik pohon mangga belakang rumah. Dia cuma bisa pura-pura nggak lihat. Padahal lututnya lemas, napasnya sesak. Di sisi lain, Pak Karto makin rajin kerja. Tapi semangat itu dibarengi dengan perubahan sikap yang mengganggu. Ia jadi pemarah, gampang curiga, bahkan pernah marah besar cuma gara-gara Sumini salah bikin kopi. "Kamu pikir aku masih kayak dulu, ya? Sekarang aku punya jabatan, Min. Jangan seenaknya kamu," bentaknya sambil membanting gelas ke lantai. Padahal, dulu Pak Karto nggak pernah sekalipun membentak. Sumini hanya terdiam. Hatinya mulai goyah. Ini bukan seperti yang ia bayangkan. Ia ingin suaminya naik jabatan, iya. Tapi bukan berubah jadi kasar begini. Malamnya, ia coba menenangkan diri di dapur. Tapi waktu buka kulkas, ia nemu potongan daging mentah berbalut kain putih kecil. Wujudnya aneh. Bukan daging ayam, sapi, atau kambing. Lebih mirip potongan paha manusia. Sumini lempar itu benda ke lantai, lalu mundur sambil menutup mulut. Tapi benda itu bergerak. Ya, daging itu menggeliat pelan, seperti hidup. Ia buru-buru ambil sapu lidi dan membuangnya ke belakang rumah. Tapi saat ia balik badan, ada suara laki-laki berat berbisik dari dalam rumah, "Kamu harus terus kasih makan." Sumini mematung. Tenggorokannya kering. Ia tahu, makhluk itu mulai menuntut. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Salah satu mandor pabrik, Pak Nur, ditemukan tewas tergantung di gudang tua. Lehernya terikat sabuk kerja, dan matanya melotot. Kata petugas, dia bunuh diri. Tapi warga curiga, karena kaki Pak Nur masih menyentuh tanah. Kayak dipaksa mati. Pak Karto yang sekarang jadi pengawas utama,
pura-pura sedih. Tapi Sumini lihat senyum kecil di bibir suaminya waktu dengar kabar itu. Aku gantiin posisinya, Min. Gajiku naik 2 kali lipat, katanya sambil makan pagi. Sumini hanya mengangguk. Tapi perutnya mual. Bukan karena makanan. Tapi karena rasa bersalah yang makin membusuk di dalam dirinya. Tengah malam, Sumini melihat sosok perempuan berdiri di depan kamar. Wajahnya rusak, mata hitam legam, dan tangannya menunjuk lurus ke arah dapur. Dia belum puas, bisik sosok itu tanpa gerakan mulut. Sumini menjerit. Tapi tak ada suara yang keluar. Ia baru sadar, ini bukan lagi soal naik jabatan. Ini soal tumbal. Dan ia sadar, sesuatu yang jahat sudah masuk terlalu dalam kehidup mereka. Sesuatu yang gak bisa dia kendalikan lagi. 2 hari setelah kematian Pak Nur, rumah dinas Sumini terasa makin sumpek. Udara di dalamnya lembab dan pengap, kayak ada uap panas yang gak bisa keluar. Padahal semua jendela udah dibuka, kipas angin juga nyala terus. Tapi tetap aja, hawa di dalam rumah itu berat. Yang lebih aneh lagi, tiap malam ada suara-suara dari langit-langit. Bukan suara tikus. Tapi kayak benda berat yang diseret pelan. Kadang disertai suara tangisan perempuan. Sumini pernah nekat naik ke loteng buat cek, tapi nggak ada apa-apa selain sarang laba-laba dan debu tebal. Tapi begitu dia turun, bau anyir langsung menyambut dari arah dapur. Dari situ, Sumini mulai merasa ada yang ngikutin dia. Waktu dia mandi, selalu ada suara ketukan dari belakang pintu kamar mandi. 3 kali. Selalu 3 kali. Tapi tiap dibuka, nggak ada siapa-siapa. Pernah juga waktu dia cuci piring malam-malam, ada bayangan lewat di belakangnya, padahal pintu dapur lagi ditutup rapat. Pak Karto juga makin sering tidur larut malam. Bukan karena kerja, tapi karena dia suka duduk bengong di kursi rotan dekat jendela. Tangannya selalu menggenggam sesuatu. Entah apa, karena Sumini nggak pernah bisa lihat jelas. Setiap ditanya, suaminya cuma bilang, "Aku lagi ngobrol. Kamu jangan ganggu." Puncaknya, satu malam Sumini kebangun karena dengar suara Pak Karto ngelantur sendiri di ruang tengah. Tapi yang bikin jantungnya hampir copot, dia ngelihat suaminya duduk menghadap tembok sambil ngomong dengan bahasa yang gak dimengerti. Suara yang keluar dari mulut Pak Karto berat dan parau, bukan suaranya sendiri. "Pak, kamu kenapa?" tanya Sumini pelan dari balik pintu. Pak Karto gak jawab. Tapi tiba-tiba kepalanya menoleh cepat ke arah Sumini. Matanya merah. Bibirnya sobek sedikit, dan darah menetes dari ujung bibir. Dia berdiri, lalu jalan pelan ke arah istrinya, sambil masih komat kamit dengan bahasa aneh itu. Sumini mundur. Tangannya gemetar. Tapi sebelum dia sempat kabur, Pak Karto berhenti dan tiba-tiba jatuh tersungkur. Mulutnya mengeluarkan busa. Matanya terbalik. Sumini panik. Dia langsung tarik tubuh suaminya ke kasur dan panggil dukun kampung malam itu juga. Dukun Parni datang dengan membawa buntelan kain dan kendi kecil. Setelah melihat kondisi Pak Karto yang tak sadarkan diri, ia cuma geleng-geleng. "Kalian main api," katanya pelan sambil menatap Sumini tajam. Sumini pura-pura nggak paham. "Maksudnya, Mbah? Rumah ini udah kebuka gerbangnya. Yang datang bukan cuma satu," jawab Parni sambil menaburkan bunga 7 rupa di sudut-sudut rumah. Malam itu, Sumini nggak bisa tidur. Di luar, suara gamelan samar-samar terdengar dari arah kebun tebu belakang rumah. Padahal, siapa yang main gamelan tengah malam begini? Di kaca jendela, Sumini melihat bayangan tinggi besar berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Tapi anehnya, bayangan itu bukan dari luar. Itu dari dalam rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sumini benar-benar takut. Sejak kejadian Pak Karto kejang-kejang malam itu, Sumini nggak pernah bisa tenang. Siang jadi sepi, malam makin panjang. Tapi semua berubah saat ia nekat datang lagi ke rumah dukun Parni, kali ini sendirian. Parni duduk di tikar lusuh di dalam rumah bambunya, menatap Sumini dengan pandangan yang nggak main-main. "Kamu udah terlalu jauh, Enduk," katanya sambil mengaduk dupa yang terus mengepul dari mangkuk tembaga.
Aku cuma pengin suamiku naik jabatan. Enggak lebih, jawab Sumini lirih, hampir enggak terdengar. Masalahnya bukan itu. Kamu manggil yang salah. Yang kamu ajak perjanjian, bukan jin biasa. Itu makhluk yang dulu pernah dipuja di pabrik gula sini waktu zaman Belanda. Makhluk yang haus bukan cuma darah, tapi juga birahi manusia. Sumini menegang. Napasnya sesak. Tapi aku nggak pernah manggil apa-apa, Mbah. Aku cuma ikut ritual dari buku tua yang aku temukan di laci rumah ini. Ada lilin, kembang, air kendi, sama darah haidku sendiri. Parni langsung menutup mata, menarik napas panjang. Nah, itu dia. Itu bukan buku sembarangan. Itu milik istri mandor lama yang dulu tinggal di rumah kamu. Dia juga ikut pesugihan itu. Tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Dulu dia sering menghilang 3 malam sekali. Orang-orang pikir dia kabur. Tapi aku tahu, dia dijemput. Sumini gemetar. Tangan dan bibirnya dingin. Makhluk itu nggak akan puas sebelum kamu benar-benar jadi miliknya. Bukan cuma tubuhmu, tapi jiwamu juga. Dia bisa menjelma jadi siapa aja, menyamar jadi bayangan, suara, bahkan suamimu sendiri, lanjut Parni. Sumini langsung teringat malam-malam di mana Pak Karto bersikap aneh. Tangan dingin, bicara dengan bahasa asing, tatapan kosong. Jadi yang aku temani tidur, bukan dia? Parni nggak menjawab. Tapi tatapannya cukup jelas untuk membuat Sumini muntah di depan tikar. Malamnya, Sumini kembali ke rumah. Tapi sebelum masuk, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Di pojok teras, ada gundukan tanah kecil seperti kuburan baru. Di atasnya, ditancapkan boneka kecil dari jerami, dibalut kain putih penuh bercak merah. Mulut boneka itu dijahit dengan benang hitam. Sumini mendekat pelan, lalu menyentuh kainnya. Tiba-tiba boneka itu bergerak sendiri, menggelinjang seperti hidup. Ia teriak sekencang-kencangnya. Pak Karto keluar dari dalam rumah, wajahnya biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Kenapa kamu, Min? Tanyanya datar. Sumini cuma bisa menatap wajah suaminya lekat-lekat. Tapi di matanya, ia lihat sesuatu yang bukan manusia. Tatapan kosong itu bukan milik orang yang pernah ia cintai. Itu milik sesuatu yang lain. Dan malam itu, Sumini tahu waktunya hampir habis. Sejak malam melihat boneka jerami hidup dan tatapan asing di mata Pak Karto, Sumini tahu dia nggak bisa terus diam. Ketakutannya udah berubah jadi perlawanan. Pagi itu, sebelum matahari naik, Sumini pergi ke pasar. Bukan buat belanja sayur seperti biasa, tapi mencari barang-barang yang diminta Parni semalam lewat bisikan di mimpinya. Kelapa gading, kain mori bekas kafan, garam kasar, dan ayam cemani. Setelah dapat semuanya, Sumini kembali ke rumah dan mengunci semua pintu. Ia duduk di tengah ruang tamu, menggambar lingkaran dengan kapur putih dan menaruh barang-barang itu di sekelilingnya. Tangannya gemetar, tapi niatnya bulat. Dia mulai membaca ulang mantra dari buku tua yang dulu ia pakai buat ritual. Tapi kali ini bukan buat memanggil, melainkan buat mengikat. Mantranya ditulis terbalik. Kata Parni, kalau dibaca benar, itu buat mengundang. Tapi kalau dibaca dari belakang, itu buat mengusir. Baru beberapa bait, lampu rumah langsung padam. Jendela tertutup sendiri. Angin berputar dari dalam rumah, bukan dari luar. Udara tiba-tiba bau amis. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah dapur. Sumini. Suara itu serak, dalam, dan panjang. Bukan suara Pak Karto, tapi suara yang udah sering ia dengar tiap malam dari balik mimpinya. Sumini, kamu milikku. Sumini terus membaca mantra, meskipun suaranya mulai parau. Dia nggak berhenti meski pintu ruang tamu mendadak terbuka sendiri dan sosok tinggi hitam masuk. Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Matanya merah menyala, tubuhnya berbulu hitam dan basah. Makhluk itu melangkah pelan, setiap langkahnya bikin lantai bergetar. Berhenti, atau suamimu mati, ancam makhluk itu, suaranya menggelegar. Sumini hampir goyah, tapi dia terus membaca mantra,
makin cepat. Ayam cemani yang ia ikat di pojok ruangan tiba-tiba menggelepar keras, lalu mati mendadak. Makhluk itu menjerit. Suara jeritannya memecah gendang telinga. Tiba-tiba tubuhnya berubah jadi asap hitam dan terlempar ke arah langit-langit. Sumini berdiri, tubuhnya lemas. Lingkaran kapur di lantai retak, tapi nggak terhapus. Beberapa menit kemudian, suara langkah Pak Karto terdengar dari belakang. Dia masuk ke ruang tamu, wajahnya pucat. "Min, aku mimpi aneh. Rasanya kayak ada yang maksa aku keluar dari tubuhku sendiri," katanya dengan suara lemah. Sumini nggak jawab. Matanya cuma menatap suaminya dari ujung kaki sampai kepala. Kali ini, dia tahu, itu benar-benar Pak Karto. Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, kendi kecil yang ada di sudut ruang tiba-tiba pecah sendiri. Isinya bukan air, tapi cairan merah kental yang berbau anyir menyengat. Dan dari lantai, asap hitam pelan-pelan kembali muncul. Ritual Sumini belum selesai. Makhluk itu belum benar-benar pergi. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di atas atap rumah dinas pabrik gula yang udah mulai lapuk. Sumini duduk di tengah ruang tamu, memeluk tubuh Pak Karto yang masih lemah. Tapi matanya nggak bisa lepas dari asap hitam pekat yang terus muncul dari celah lantai. "Dia datang lagi," bisik Sumini dengan suara gemetar. Asap itu menggumpal, lalu membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah membara dan lidah panjang menjulur sampai ke dada. Nafasnya seperti api, panas dan menusuk. Pak Karto menggeliat. Tubuhnya kejang lagi, seperti dirasuki. Mata putihnya balik, dan dari mulutnya keluar suara berat, "Kamu menolak, kamu ingkar, kamu harus bayar." Sumini berdiri, mengambil garam kasar yang masih tersisa, lalu melemparkannya ke arah sosok itu. Tapi makhluk itu cuma tertawa. "Terlambat. Kamu udah menyerahkan dirimu sejak malam pertama." Tiba-tiba semua lampu meledak bersamaan. Ruangan jadi gelap gulita, hanya disinari cahaya petir yang sesekali menyambar lewat jendela. Pintu-pintu terbuka sendiri, angin menerbangkan semua benda. Bingkai foto, gorden, kursi, semua beterbangan kayak dilempar makhluk tak kasat mata. Dari arah dapur, terdengar suara perempuan menangis. Lirih, panjang, dan menyayat. Sumini berlari ke sana, tapi dapur kosong. Yang ada cuma darah segar mengalir dari bawah meja. Dan di tengah darah itu, muncul kepala seorang perempuan. Matanya melotot, rambutnya basah menempel di wajah pucatnya. Itu, wajah Sumini sendiri. Dia menjerit histeris. Saat kembali ke ruang tamu, Pak Karto udah nggak ada. Yang ada cuma tubuhnya tergeletak di lantai, lehernya tergigit, luka menganga seperti dicabik binatang buas. Sumini jatuh berlutut. "Jangan ambil dia, aku yang salah, ambil aku aja." Makhluk itu muncul di hadapannya, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. "Bukan cuma kamu, semua yang tinggal di rumah ini harus bayar. Kamu udah bangunin aku, dan aku lapar." Dinding rumah mulai retak. Dari sela-sela retakan, tangan-tangan hitam kecil keluar, meraih apa aja yang ada. Suara jeritan mulai terdengar dari luar rumah. Jeritan-jeritan anak-anak kecil, wanita tua, sampai suara pria berat berdesakan. Sumini tahu, makhluk itu nggak sendirian. Dia bawa pasukan dari neraka. Ia berlari ke kamar, mengambil buku tua yang dulu ia simpan di bawah kasur. Halaman terakhir buku itu penuh dengan simbol-simbol yang tak bisa dibaca, tapi di sudut bawah ada tulisan dengan tinta merah. Untuk menutup pintu, tumbal harus diberikan. Tangannya gemetar. Ia tahu, tumbal yang dimaksud bukan hewan, tapi manusia. Dari balik jendela, ia lihat tetangga sebelah, Bu Warti, berjalan dengan wajah kosong ke arah rumahnya, seolah dipanggil sesuatu. Di belakangnya, beberapa warga lain ikut, matanya sama-sama kosong, tubuh mereka bergerak kayak boneka. Sumini menjerit, "Jangan kesini." Tapi suaranya tenggelam dalam hujan dan petir. Rumah dinas itu berubah jadi tempat jagal. Jeritan dan tangisan bertabrakan. Darah berceceran di lantai.
Dan Sumini cuma bisa berdiri di tengahnya, pingsan dengan mata terbuka, diseret makhluk itu ke dalam lantai yang kini membuka sendiri membentuk lubang hitam tak berdasar. Sumini sadar dengan tubuh penuh luka dan bau amis menyengat. Ia terbaring di lantai dapur, di antara pecahan kaca dan sisa darah yang udah mengering. Di luar, suara azan subuh menggema samar, tapi di dalam rumah, hawa dingin masih menempel di tulang. Bayangan semalam masih jelas. Jeritan warga, darah yang mengalir dari dinding, dan makhluk tinggi berbulu hitam yang menyeretnya masuk ke kegelapan. Tapi, ia masih hidup. Entah kenapa. Ia bangkit pelan, tubuhnya berat dan lemas. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam buku ritual itu, sekarang terbakar sebagian. Tapi satu halaman tetap utuh, mantra pemutus ikatan. Sumini tahu ini satu-satunya kesempatan. Makhluk itu sudah kelewat batas. Dia bukan cuma menagih tumbal, dia mau menghancurkan semuanya. Ia kumpulkan sisa barang-barang yang dibutuhkan dari reruntuhan rumah, lilin hitam, tali janur, dan sesajen terakhir yang ia simpan di loteng. Di tengah ruang tamu yang udah hancur, ia bentuk kembali lingkaran pemutus. Lalu dia berdiri di dalam lingkaran, membuka buku, dan membaca mantra keras-keras. Suaranya serak, penuh amarah. Wahai yang terbangun dari gelap, kembali pada perjanjian. Aku tarik diriku dari ikatanmu. Dengan darah, aku tutup pintu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari dalam tanah. Api lilin bergoyang liar. Lantai rumah bergetar seperti gempa. Dan dari pojok ruangan, makhluk itu muncul lagi, tapi kali ini bukan cuma satu. Ada tiga. Tiga sosok berbeda. Satu seperti kerbau berdiri dengan wajah manusia, satu tubuh perempuan tanpa wajah, dan satu lagi tinggi besar dengan tangan panjang menyentuh lantai. Mereka mengelilingi lingkaran Sumini. Tapi anehnya, mereka nggak bisa masuk. Tubuh mereka seperti tertahan dinding tak terlihat. Kau ingkar, Sumini, tapi ikatanmu bukan cuma untuk kekuasaan. Kau beri kami tubuhmu, jiwamu, dan nafsumu. Sumini menatap mereka tajam. Aku nggak takut lagi. Kalian makhluk najis. Aku cabut semua yang kuberi. Lalu ia potong jarinya, meneteskan darah di tengah lingkaran. Tanah bergetar lebih keras. Makhluk-makhluk itu menjerit, tubuh mereka mulai terbakar api tak kasat mata. Satu persatu, mereka meringkuk kesakitan, lalu lenyap dalam kepulan asap. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, makhluk yang paling besar mendekat ke batas lingkaran dan berbisik, kalau pintu sudah dibuka sekali, dia tak akan pernah tertutup rapat. Mereka lenyap. Sunyi. Sumini jatuh terduduk. Napasnya ngos-ngosan, tubuhnya dingin, tapi, untuk pertama kalinya, rumah itu terasa hening. Tidak ada bayangan. Tidak ada bisikan. Tidak ada darah. Ia menangis keras. Bukan karena lega, tapi karena tahu ini belum benar-benar selesai. Karena saat ia menengok ke cermin yang tergantung di dinding, bayangannya nggak ada. Beberapa hari setelah ritual terakhir, rumah dinas itu mendadak berubah. Aroma anyir yang biasa menyengat lenyap. Gorden-gorden tak lagi berkibar sendiri. Sumini bahkan bisa tidur tanpa mimpi buruk atau terbangun karena suara langkah dari atap. Pak Mandor, suaminya, pulang ke rumah karena kabarnya pabrik mau ditutup sementara. Entah kenapa, ia tiba-tiba dapat promosi naik jabatan menjadi kepala pengawas wilayah. Jabatan yang dulunya mustahil ia raih. Tapi Sumini hanya mengangguk pelan, pura-pura tidak tahu. Hari-hari kembali normal. Sumini memasak seperti biasa, membersihkan halaman, dan sesekali mengobrol dengan tetangga yang dulu sempat menjauhinya. Mereka bilang wajah Sumini sekarang lebih segar, lebih cerah. Padahal Sumini tahu, itu cuma topeng. Topeng yang dia pasang rapat-rapat. Tiap malam, ia masih pasang dupa di pojok kamar. Bukan sebagai pemanggil, tapi sebagai pelindung. Meski ritual pemutusan sudah selesai, ia tak berani sepenuhnya percaya. Sesekali, ia menggumamkan doa. Tapi dalam hati, ia tahu itu percuma. Sampai suatu malam, Sumini bangun karena mendengar suara lembut dari dapur. Bukan jeritan.
bukan langkah berat, tapi tawa kecil, seperti anak kecil bermain. Ia bangkit pelan, melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Pak Mandor masih tidur di sampingnya, dengkurnya pelan. Dengan langkah hati-hati, Sumini berjalan ke dapur. Lampu tidak menyala, tapi cahaya rembulan cukup untuk melihat sekeliling. Kosong. Tapi di meja makan, ada satu piring. Di atasnya, bubur putih. Asapnya masih mengepul. Padahal, Sumini tidak masak malam itu. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tangannya dingin. Ia mundur pelan, dan saat memutar badan untuk kembali ke kamar, ia lihat cermin tua di dinding dapur. Kali ini, bayangannya muncul. Tapi bukan bayangan dirinya. Itu sosok perempuan lain. Rambut panjang menutupi wajah, bajunya compang-camping, dan perutnya besar, seperti hamil tua. Sumini tercekat. Ia balik badan. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Cermin itu retak tiba-tiba, suara pecahannya menggema di seluruh rumah. Tapi tidak membangunkan Pak Mandor. Keesokan harinya, Sumini pura-pura lupa. Ia buang piring bubur itu ke sumur belakang dan menyiram air bunga di sekeliling rumah. Ia tersenyum ketika Pak Mandor bilang akan memulai kerja barunya minggu depan. Hidup tampak kembali normal. Tapi, malam-malam berikutnya, suara tawa itu muncul lagi. Bukan dari dapur, tapi dari kolong ranjang. Suara kecil, tapi menggemaskan. "Ibu, aku belum lahir." Sumini langsung menggigil. Suara itu datang dari kolong ranjangnya sendiri. Ia tak berani menengok. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya lemas. Sumini tak pernah bercerita ke siapa-siapa soal yang dia lakukan dulu. Termasuk tumbal janin pertamanya yang ia serahkan dalam ritual pertama pesugihan. Dan kini, dia tahu, yang datang bukan makhluk pesugihan biasa. Itu darah dagingnya sendiri. Dan dia belum selesai menagih. Keesokan harinya, Sumini terlihat biasa. Ia menyapu halaman, menyiram bunga, bahkan membuatkan sarapan untuk suaminya. Tapi dalam hatinya, ketakutan itu tak pernah pergi. Sore harinya, saat sedang mencuci piring, ia mendengar suara ketukan di jendela dapur. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, ada bekas tangan kecil, penuh darah. Sumini langsung muntah. Tangannya gemetar saat menyiram air ke piring. Tapi sekali lagi, ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tahu, jika ia panik, makhluk itu akan semakin kuat. Malamnya, Sumini mencoba membaca doa sebelum tidur. Bibirnya bergetar. Tapi suara tawa itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Seperti sedang berlari-lari di sekitar kasur. "Aku di sini, Bu. Lihat aku." Sumini memejamkan mata. Air matanya mengalir deras. Ia ingin menjerit, tapi takut membangunkan suaminya. Lalu, suara itu menghilang. Esok harinya, ia mengunjungi seorang dukun tua di desa sebelah. Dukun itu menatap Sumini lama. Lalu berkata, "Yang kamu lepaskan, bukan arwah biasa. Itu anakmu. Darahmu. Ia tak bisa diusir, karena dia datang bukan karena kamu panggil, tapi karena kamu bunuh." Sumini pulang dengan langkah lunglai. Hatinya hancur. Tapi wajahnya tetap datar. Tetangga yang melihatnya hanya menyapa seperti biasa. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan malamnya, Sumini menyiapkan satu piring bubur. Ia letakkan di meja. Lalu duduk diam di kursi dapur, menunggu. Tak lama, kursi di seberangnya bergerak sendiri. Dan suara kecil itu kembali. "Terima kasih, Bu. Tapi aku belum kenyang." Sumini menangis pelan di balik pintu kamar mandi malam itu. Tapi ia tahu, semua ini harus terlihat baik di mata orang lain. Karena itulah yang dilakukan iblis, menyamar dalam wajah kebahagiaan. Dan Sumini, ia harus tetap hidup, meski itu artinya harus pura-pura. Pura-pura kuat. Pura-pura waras. Pura-pura bahagia. Karena penyelesaiannya cuma palsu. Pak Mandor resmi naik jabatan. Mereka pindah ke rumah baru yang lebih besar,
masih di sekitar kompleks pabrik. Rumah itu bersih, megah, dan tampaknya bebas dari gangguan gaib. Sumini mulai bernapas lega. Ia merasa sudah membayar semua harga. Malam pertama di rumah baru, Sumini bermimpi buruk. Ia melihat dirinya hamil tua. Perutnya besar, dan ia duduk di sebuah kamar gelap, dikelilingi banyak boneka kayu yang memandang ke arahnya. Di ujung ruangan, ada ranjang kecil. Di dalamnya, ada bayi. Tapi bayi itu tidak punya wajah. Sumini terbangun dengan keringat dingin. Pak Mandor masih terlelap di sampingnya. Ia mencoba menenangkan diri, menyalahkan pikiran bawah sadar. Tapi saat berjalan ke dapur untuk mengambil air, dia melihat lantai kayu di ruang tamu terbuka sedikit. Celah kecil seperti pernah disangga dari dalam. Keesokan harinya, suasana mulai terasa aneh. Sumini menemukan bangkai burung di depan pintu belakang. Bukan satu, tapi 3. Tertata rapi membentuk segitiga. Ia sempat menyangka itu ulah kucing, tapi tidak ada tanda cakaran atau darah. Semuanya mati utuh. Hari-hari berikutnya, suara-suara mulai muncul. Tapi bukan tawa anak kecil seperti dulu. Kali ini suara tangisan bayi. Tangisan lirih dari dalam tembok. Awalnya hanya samar. Lama-lama semakin jelas. Seperti berasal dari balik dapur. Kadang dari kolong tempat tidur. Sumini mulai tak bisa tidur. Ia bahkan sempat memutar rekaman suara semalam. Dan betul, ada suara bayi menangis, disusul suara bisikan. Bisikan itu tidak jelas. Tapi mengulang satu kata, kembali, kembali, kembali. Sumini panik. Ia mencoba memanggil dukun yang dulu pernah membantu mengikat makhluk pesugihan. Tapi dukun itu sudah meninggal minggu lalu. Katanya bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri di dalam pondok kecil dekat hutan. Banyak warga bilang itu karena kutukan pesugihan yang berbalik arah. Malam demi malam, suara-suara itu makin jelas. Tangisan bayi berubah jadi jeritan. Kadang terdengar ada yang merangkak cepat di langit-langit. Kadang, Sumini bangun dan mendapati semua jendela terbuka padahal sudah dikunci. Cermin di kamar mandi mulai berembun sendiri dan menampilkan bayangan yang tak ada wujudnya. Puncaknya, suatu malam, Pak Mandor tidak pulang. Ia dikabarkan hilang di area pabrik saat sedang inspeksi malam. Sumini mencari kemana-mana, tapi hanya ditemukan topinya, tergeletak di dekat mesin tebu tua yang sudah tidak digunakan. Polisi melakukan pencarian, tapi hasilnya nihil. Beberapa hari setelah itu, Sumini mendengar suara ketukan dari bawah rumah. Ia membuka lantai kayu di ruang tamu, celah yang dulu ia abaikan. Di dalamnya, ada lorong kayu kecil, menurun ke bawah tanah. Dengan membawa senter, ia menuruni lorong itu. Jantungnya berdetak kencang. Napasnya memburu. Langkahnya gemetar. Dan di ujung lorong itu, ada kamar. Kamar sempit, gelap, dipenuhi boneka dan satu ranjang bayi. Di atas ranjang itu, ada jasad Pak Mandor. Matanya terbuka, membeku. Di pelukannya, ada bayi. Bayi itu tidak punya wajah. Sumini menjerit, tapi tak bisa bergerak. Dari sudut ruangan, sosok hitam muncul. Tinggi, kurus, dengan wajah seperti tengkorak kerbau. Sosok yang dulu ia serahkan dirinya dalam ritual pertama. Tumbal terakhir adalah pengganti ayahnya, bisik sosok itu. Dan ibunya akan melahirkan ulang. Sumini pingsan. Saat ia terbangun, ia berada di ranjang rumah sakit jiwa. Dikelilingi perawat-perawat yang hanya memandang dengan tatapan kasihan. Perutnya kembali buncit, seolah ia hamil tua. Dokter-dokter bilang, ia ditemukan tertawa-tawa sendiri di rumah kosong dekat pabrik, memeluk topi suaminya sambil menggumam lagu Nina Bobo. Yang aneh, pabrik itu sendiri sudah ditutup 5 tahun lalu. Warga sekitar bilang, tidak pernah ada mandor bernama Suwarno di data perusahaan. Nama Sumini pun tidak ada di data kependudukan. Seolah-olah mereka berdua tidak pernah ada. Tiap malam, Sumini menatap cermin kecil di sisinya. Di sana, wajahnya sudah tua, penuh keriput. Tapi ia tahu, dalam perutnya, sesuatu masih hidup.
bergerak, seperti merangkak, menendam. Perawat yang berjaga pernah mendengar Sumini berbicara sendiri di malam hari. Kadang ia menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Kadang ia bernyanyi. Tapi paling sering, ia tertawa kecil, lalu berkata, "Aku ibu yang baik. Aku tidak akan menyerahkanmu lagi. Tidak akan. Kali ini, kau lahir dengan sempurna." Beberapa pasien lain mulai terganggu. Ada yang mengaku melihat Sumini berdiri diam di luar jendela mereka di malam hari. Padahal kamarnya selalu dikunci dari dalam. Suatu malam, jeritan panjang terdengar dari kamar nomor 7. Para perawat berlari. Tapi pintunya tidak bisa dibuka. Dari balik celah, mereka melihat Sumini berdiri dengan tangan penuh darah. Di lantai, ada genangan air ketuban dan potongan daging yang seolah bukan manusia. Sumini menatap ke arah mereka sambil tersenyum lebar. Mata putihnya memutih. Dan ia berbisik, "Sudah lahir, anakku, pewaris darah kerbau." Lampu kamar itu padam. Dan setelahnya, Sumini tidak pernah terlihat lagi. Kamar itu tetap terkunci sampai sekarang. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, orang bilang, terdengar tangisan bayi dari dalam tembok rumah sakit jiwa Tulungagung. Dan kadang, tangisan itu dibalas tawa pelan dari suara perempuan tua yang menyebut satu kata, "Ibu." Tamat.